orang seberkualitas dan seberkelas Anies Baswedan aja ini bisa sampai nganggur loh positive people di Konoha ini. Atau emang kayaknya situasi atau kondisi di sini emang lagi sulit banget, atau emang gimana gitu kan ya. Kita lihat dulu ada apa yang terjadi, yaitu kita bisa lihat dari akun Instagram dari Anies Baswedan gitu kan, yang baru aja semalam ini memposting bahwa beliau membuka open to work gitu kan, sebuah profil gitu kan, atau sebuah apa ya, intinya kayak gue nih lagi nyari kerja nih di akun LinkedIn. LinkedIn ini aplikasi buat para pencari kerja juga gitu lah. Biasanya kita bisa menunjukkan CV kita di LinkedIn seperti itu, kalau kita pengalamannya seperti apa gitu. Nah ini kita lihat Anies Baswedan, Governor of Jakarta 2017-2022 gitu. Terus dia juga membagikan kegiatannya juga di X gitu kan, ada yang waktu naik sepeda gitu, terus bersama back to work itu kan. Gue sempet baca komentar yang back to work itu kan, kayak ada yang komen, "Pak, baiknya sepedanya ya bener, tapi worknya kan bapak nggak kerja gitu kan ya, jadi harusnya nggak boleh gabung ke back to work gitu." Pokoknya ada yang komentar kayak gitu. Gitulah. Terus ada apalagi kemarin beliau ke Ragunan juga memberi makan jerapah gitu kan. Terus gimana captionnya? Karena sedang jadi pengacara, ada yang mengusulkan saya jadi atlet lari di GBK, naik gunung, main di Curug, ngalor ngidul, naik Transum, berhenti di Perpusnas, ke Sarinah, dan nongkrong di coffee shop. Nah, sebelum melakukan itu semua, tidak lupa update LinkedIn terlebih dahulu. Tapi serius, buat yang mau berjejaring dengan saya via LinkedIn, silahkan mampir di sini ya gitu. Dia ngasih LinkedIn-nya, klik link 3 di bio. Insya Allah saya akan rutin berbagi terkait kepemimpinan, pengembangan diri profesional, dan kemampuan manajerial sampai ketemu di LinkedIn. Nah itu tadi yang mau dapat ilmu gitu tentang pengembangan diri profesional, kepemimpinan, kemampuan manajerial. Nah bisa di situ nanti sama ABW ini bakal di-share gitu, bakal sering banget di-share. Lalu gimana nih komentar dari warga plus 62 gitu terkait sosok Abah Anies Baswedan? Sebelumnya dia mengucapkan terima kasih atas antusiasmenya teman-teman yang ingin berjejaring dan ingin saya tidak menyangka pagi ini sudah lebih dari 30.000 invitation yang masuk melebihi batas connection maksimal. Baru tahu juga kalau LinkedIn hanya bisa approve satu-satu, tidak bisa sekaligus. Jadi kalau boleh untuk selanjutnya lebih baik follow saja, kasihan Lego dan gitu. Terus saya udah follow Pak Anies, pas bacain lagi profilnya Pak Anies malah batinin lagi, kok iso hack value begini kalah sama bocil 2,3. Wah ya kan, maaf Pak, Anda belum diterima, skill Bapak terlalu berlebih. Pak, Indonesia belum siap dipimpin Bapak, maaf ya Pak. Pak Anies kena layoff partai karena terlalu overqualified, kita yang merana gitu. Jangankan HR, presiden aja minder buat hire, takut kalah saing, kemampuan, kecerdasan, dan kejujuran. Itu poinnya, kejujuran gitu. Cuma di Indonesia 100 orang berpengaruh di dunia dibiarkan menganggur gitu ya. Semakin berat persaingan pengangguran di Indonesia, lawannya Pak Anies. Profilnya high value banget, tapi bingung kenapa bisa kalah sama bocah 2,3 kayak pantunnya Jarjit. 2,23 ayam berlari. Oh iya benar. Jadi inget gue sering nonton Bin. Sekitar 355.000 angka pengangguran di Jakarta, ternyata Pak Anies salah satunya. Apakah Pak Anies akan ikut jakpreneur? Iya mungkin ya Pak Anies ikut jakpreneur aja ya Pak. Tingginya angka pengangguran di Indonesia, benar. Bismillah hadir lagi dengan akun baru, semangat yang baru yang mereka hancurkan hanya sebuah akun, bukan semangat juangnya. Akun 124k ditutup lagi sama Instagram. Pak Anies mau bantu-bantu bijak demokrasi ID atau Think Policy ID, mungkin jadi intern. Waduh Pak Anies jadi intern, anak magang gitu ya, magang Anies Baswedan. Waduh, jadi konsultan di bisa umroh.official, mau nggak Abah? Jangan aja jadi banyak yang nawarin pekerjaan ya. Ada aja gebrakan Abah kita, nggak apa-apa Pak, daripada kerja jalur nepotisme. Semoga sampai ngotorin Mahkamah Konstitusi. Pak boleh tanya Kak, saya kalau mau tahu tips interview kerja. Doi aja masih pasang open to work, anaknya Mulyono enak banget ya gitu. Nah itu tadi beberapa komentar dari warganet gitu pastinya.
terkait dengan gebrakan baru Anies Baswedan yang open to work di LinkedIn gitu kan ya. Nah ini kan kayak ya iya sampai orang se-hack value dengan kapasitas yang kualifikasinya nih luar biasa banget nih sampai nganggur ya, gimana enggak gitu kan. Orang Solo nyari kerja di Jakarta pakai ngerubah-ngerubah aturan, terus orang Bandung juga OTW Jakarta gitu kan ya. Aduh emang gimana ya sampai Anies Baswedan ini nggak dapat kerjaan gitu. Ini gara-gara siapa? Wah. Oke lah, emang pada akhirnya rezeki nggak akan kemana, tapi emang sekarang ekonomi Indonesia lagi nggak baik-baik aja juga. Ini gue denger curhatan dari diri gue sendiri dan pasti dari lingkungan sekitar, kayak kita nih emang gimana ya? Ya harus bertahan aja gitu, kata kita tuh harus ya udah kita mencoba untuk survive gitu lah di kondisi-kondisi seperti ini. Tapi kan kalau kita melihat negara-negara tetangga kita, sebenarnya kayaknya emang kita doang nih yang ngalamin hal itu, maksudnya dalam negara kita, karena negara-negara tetangga itu kayak lagi banjir investor dan lain sebagainya. Kita malah kondisi kayak gini, badai PHK di mana-mana gitu kan ya, kayak ya gitu banyak investor yang cabut gitu kan, kayak memindahkan ininya ke Vietnam dan lain sebagainya. Mungkin menurut gue nih salah satu poin yang ini adalah tentang komitmen gitu kan, terkait dengan peraturan dan lain sebagainya. Mungkin karena kita nggak remeh perubahan undang-undang peraturan yang terjadi kemarin-kemarin ini nih nggak dilihat sama investor gitu. Kalau mereka kan melihat kayak wah di Indonesia misalnya kayak hal-hal kayak gitu aja bisa diubah, siapa yang punya kekuatan, siapa yang punya uang misalnya bisa merubah itu gitu kan ya. Jadi nasib ya para investor tentu takut gitu kan untuk berinvestasi, karena ya siapa tahu nanti kalau ada yang lebih kuat dari mereka semuanya bisa dirubah gitu kan. Ya itu, maka mereka kayak investor lebih mencari negara yang stabil, lebih mencari yang negara yang bisa dapat dipercaya. Ya mudah-mudahan pemerintahan baru nanti ini bisa kembali membuat kepercayaan investor itu datang lagi gitu kan. Karena menurut gua harga yang paling mahal itu kepercayaan sih gitu, kepercayaan semuanya gitu ya. Kalau pemerintahnya kalau mau cari investor ya kepercayaan investor gitu. Menurut gue gitu aja sih. Kalau menurut positive people gimana? Seret banget ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.